Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan saya Dinda Frida dari Prodi D3 Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan membahas suatu materi mengenai produk hukum apa saja yang merupakan dari hasil pemeriksaan pajak. Dan ini merupakan materi dari mata kuliah pemeriksaan pajak. Yuk kita lihat materinya sebagai berikut. Nah, di antara semua produk hukum hasil pemeriksaan itu ada 5. Ada 5 hasil setelah kita lakukan pemeriksaan. Yang pertama itu ada surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. Yang ketiga, surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. Yang keempat, surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. Dan yang terakhir itu adalah surat tagihan pajak. Jadi setelah dilakukannya pemeriksaan pajak, setelah selesai, maka akan diterbitkanlah surat-surat sebagai berikut, yang mana ya sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan. Apakah pajaknya itu kurang bayar, ataukah pajaknya nihil atau lebih bayar. Nah, itu surat ini akan diterbitkan nantinya. Oke, kita lihat penjelasan secara detailnya. Produk hukum hasil pemeriksaan itu secara garis besar merupakan suatu surat ketetapan pajak atau SKP yang mana fungsinya sebagai sarana untuk menagih kekurangan pajak, mengembalikan jika ada kelebihan pajak, memberitahukan jumlah pajak terutangnya berapa, dan mengenakan sanksi administrasi pajak serta menagih pajak. Dari yang kelima tadi, yang pertama itu adalah surat tagihan pajak, yang mana surat tagihan pajak ini adalah surat yang diterbitkan oleh DJP untuk keperluan melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Lalu yang kedua itu ada surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB, yang mana surat ini merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang. Nah, SKPLB ini diterbitkan setelah dilakukannya pemeriksaan. Lalu selanjutnya itu ada surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, yang mana surat ini merupakan surat yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak atau jumlah kredit pajak atau jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak atau besarnya sanksi administrasi serta jumlah pajak yang masih harus dibayar. Yang mana SKPKB ini diterbitkan jika pada hasil pemeriksaan atau keterangan lain pada pajak yang terutang tidak dibayar atau pajak terutang kurang dibayar oleh si wajib pajak. Lalu yang keempat itu ada surat ketetapan pajak nihil atau SKPN, yang mana ini merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Nah, untuk SKPN ini diterbitkan jika setelah melakukan pemeriksaan juga. Lalu yang terakhir itu ada surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT, yang mana surat ini merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Nah, untuk SKPKBT ini diterbitkan jika ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak terutangnya dan setelah dilakukan pemeriksaan juga dalam rangka penerbitan SKPKBT. Baik, itulah ada 5 produk hukum hasil dari pemeriksaan pajak, yang mana itu akan diterbitkan setelah didapatkanlah hasil pemeriksaan pajak. Apakah si wajib pajak itu pajak terutangnya kurang bayar, ataukah nihil, ataukah kurang bayar tambahan. Nah, maka surat-surat inilah yang bakal diterbitkan sesuai dengan hasil pemeriksaan pajak yang telah dilakukan.
Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.